Bayangkan, bangun pagi dan uang di dompet tiba-tiba tak lagi berarti apa-apa. Harga roti melonjak, obat-obatan langka, dan masa depan terasa runtuh. Inilah yang kini dialami Iran. Negara itu sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modernnya saat nilai rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang masa dan menyeret jutaan rakyat ke jurang kesulitan. Gelombang kemarahan pertama meledak pada akhir Desember 2025. Pedagang dan pemilik toko di Teheran turun ke jalan, memprotes harga kebutuhan pokok yang tak masuk akal. Gandum, minyak goreng, hingga obat-obatan impor meroket, sementara 5 tahun kekeringan menghancurkan produksi pangan lokal. Dari pasar, api protes menjalar ke kampus dan pabrik, menyatukan mahasiswa, buruh, hingga kelas menengah. Namun, ini bukan sekadar soal mahalnya harga. Ini tentang keadilan dan pemerintahan yang transparan, kata seorang mahasiswa Universitas Teheran. Tuntutan ekonomi perlahan berubah menjadi kritik terbuka terhadap sistem Republik Islam di bawah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Angka-angka memperlihatkan betapa parahnya situasi. IMF memperkirakan inflasi Iran mencapai 42% pada 2025, naik tajam dari tahun sebelumnya. Bahkan sebelum krisis ini, setengah populasi sudah mengonsumsi kalori di bawah standar minimum. Kini, kemarahan publik diperparah oleh polusi berat, pemadaman listrik dan gas, serta kenaikan harga bensin akibat perubahan subsidi pada Desember 2025. Di balik semua ini, rial Iran sudah lama tertekan. Sanksi negara-negara barat, korupsi sistemik, dan anjloknya harga minyak dunia menjadi kombinasi mematikan. Sepanjang 2025, rial Iran melemah sekitar 45% terhadap dolar Amerika. Harga minyak Brent turun ke sekitar $60 per barel, jauh dari angka ideal untuk menutup anggaran negara. Sistem kurs ganda pun menciptakan ketimpangan dan rasa ketidakadilan. Sanksi membuat investasi asing dan teknologi modern nyaris tak masuk. Banyak merek global hengkang, industri melemah, dan ekonomi bergantung pada ekspor minyak ke Cina lewat jalur tidak resmi dengan diskon besar. Situasi ini membuat rakyat merasa negara kaya energi justru gagal melindungi warganya. Berbeda dari protes masa lalu, gelombang 2026 dipicu realitas dapur yang kosong. Akses media sosial membuat kritik semakin berani. Aparat menangkap banyak demonstran, dan aktivis HAM melaporkan puluhan korban jiwa. Meski begitu, Presiden Masud Pezeshkian mengakui tuntutan rakyat sah, menunjukkan retakan di internal kekuasaan. Slogan pun berubah. Dari kami, lapar, menjadi lawan tirani. Protes menyebar ke lebih dari 285 lokasi di seluruh Iran, dengan tekanan internasional yang meningkat dan ekonomi di ambang runtuh. Satu pertanyaan besar menggantung, apakah krisis ini akan berakhir dengan reformasi
Atau justru mengulang sejarah 1979 saat rezim tumbang oleh amarah rakyat yang kelaparan? کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون اون خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.